Teman-teman pernah nggak bertanya, kira-kira kenapa ya kita mengulang perbuatan yang sama setiap hari, bahkan tanpa sadar? Misalnya kita bangun pagi, langsung ngecek HP, pergi kamar mandi, sikat gigi, terus nyeduh kopi, pergi kerja, pulang kerja lelah. Terus besoknya kita ngelakuin kegiatan yang sama lagi. Jadi hidup kita itu terasa kayak roda berputar tanpa ujung. Nah, tahu nggak teman-teman, kenapa kegiatan itu bisa kita lakukan seperti itu? Teman-teman, ada buku namanya The Power of Habit karya Charles Duhigg yang mengatakan bahwa sebagian besar dari keputusan yang kita anggap itu sadar, nah itu adalah bagian dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu sebenarnya bisa kita ubah, teman-teman. Nah, kali ini kita coba membahas secara pelan-pelan dari karya Charles Duhigg The Power of Habit, dan nantinya kita bisa lihat bagaimana cara kerja otak membangun suatu kebiasaan. Jadi teman-teman, Charles Duhigg menjelaskan secara lugas bahwa setiap kebiasaan kita itu ada 3 unsur. Yang pertama pemicunya apa, yang kedua rutinitas, yang ketiga itu hadiah atau reward. Mari kita coba kasih contoh yang sederhana. Misalnya teman-teman itu ketika jam 3 di situ merasa bosan atau lelah. Nah, itu disebut dengan pemicunya. Lalu teman-teman berjalan ke dapur mengambil sepotong kue manis. Nah, ini disebut dengan rutinitas. Dan setelah itu teman-teman merasa senang, merasa lega, dan merasa kenyang. Nah, itu disebut dengan reward atau hadiah tadi. Jadi kegiatan ini lama-kelamaan dan diulang terus-menerus sehingga otak itu tidak perlu berpikir lagi. Ketika udah jam 3 sore, langsung ke dapur mengambil kue, langsung merasa kenyang. Maka kegiatan inilah bagian dari siapa kita. Secara ilmiah, kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu diproses di otak namanya basal ganglia. Bagian ini nantinya akan membentuk perilaku kita secara otomatis. Kenapa perlu otomatis? Karena kalau misalnya setiap hal yang sepele harus dipikirkan oleh otak kita, seperti misalnya menyikat gigi, atau menyetir mobil, atau menyapa orang, nah kalau itu juga harus dipikirkan, maka nanti lama-kelamaan otak kita merasa lelah. Jadi nantinya secara otomatis kegiatan-kegiatan yang sering kita ulang berkali-kali, nantinya otak akan menyimpan supaya dia nantinya bisa menghemat energi mental kita. Dan ketika kebiasaan itu sudah terbentuk, maka dia nanti tidak akan pernah benar-benar hilang. Dia nantinya hanya tertidur menunggu pemicunya untuk membangkitkannya kembali. Lebih lanjut, Charles Duhigg juga menceritakan seorang wanita bernama Lisa di usia 30 tahun, hidupnya sudah berantakan. Dia merokok, makan junk food, keadaan ekonominya lagi merosot, dan terjadi perceraian dengan suaminya. Di suatu hari, dia putuskan satu pekerjaan kecil, yaitu dia berhenti merokok. Berhenti merokoknya dia ini bukan karena alasan yang besar, tapi dengan tujuan dia mau mendaki salah satu gunung di Mesir. Siapa sangka dengan keputusan kecil tadi, dia mulai berubah drastis dari kehidupan yang lalu. Misalnya dia udah mulai olahraga, pola makannya berubah, keluarganya mulai membaik, hubungannya pulih. Jadi di sini kuncinya, pengarang mengarahkan kita supaya memulai dari kebiasaan yang baru, yang kecil, namun nantinya akan berdampak ke kebiasaan-kebiasaan yang buruk lainnya. Dalam satu perusahaan, Starbucks, perusahaan kopi terbesar, saat melayani pelanggan, tiba-tiba ada pelanggannya yang marah, pelanggannya komplain. Beliau memberikan latihan seperti ambil napas, kemudian dengarkan, ulangi, dan tawarkan solusi. Ketika ada pelanggan yang marah, maka 4 latihan ini harus benar-benar ditanamkan kepada pelayan yang ada di Starbucks tersebut. Jadi teman-teman, kebiasaan emosi yang melunjak ketika ada orang marah ternyata bisa dilatih teman-teman untuk mengendalikan emosi. Hal ini sama artinya seperti kita melatih otot-otot kita dengan bermain gym. Paling tidak, pengarang juga memberikan beberapa langkah teman-teman untuk bisa kita melatih kebiasaan yang baru yang mungkin nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, identifikasi pemicunya. Misalnya masalah waktunya, tempatnya, emosinya. Nah, kita identifikasi nih. Waktu-waktu kita senang kapan, waktu susah kapan, waktu kita marah, emosi kita melonjak. Nah, kita harus tahu nih pemicunya apa. Yang kedua, ganti rutinnya. Kita harus mencoba sesuatu yang baru, tetapi hadiahnya itu sama. Misalnya kita dulunya makan untuk kenyang aja, tapi kita tidak memilih makanan yang memang benar-benar baik untuk tubuh kita atau tidak, kita hanya makan saja. Tapi kemudian kita ganti dengan memakan sesuatu yang sehat, tapi rewardnya sama. Kita merasa kenyang, kita merasa
tenang. Kemudian yang ketiga, pertahankan rewardnya, karena ini ibaratnya imbalan secara psikologis kita. Kemudian yang keempat, gunakan kata-kata jika maka. Misalnya, jika saya bosan, maka saya akan melangkah atau berjalan selama 5 menit. Karena teman-teman, perubahan yang besar itu harus dimulai dengan perubahan yang kecil-kecil terlebih dulu. Kalau kita langsung gerak ke perubahan yang langsung besar, otomatis ini kadang-kadang kita tidak bisa mengulangnya di hari berikutnya. Sama halnya teman-teman, misalnya dalam spiritual, kita misalnya sering berzikir, berdoa, sholat malam, membaca Al-Quran. Nah, semua itu bukan hanya ibadah, tapi dia sudah masuk ke dalam kebiasaan kita, atau disebut dengan habit spiritual. Memang pengarang tidak langsung membahas tentang habit ini, tapi kita bisa melihat dari pola-pola yang telah kita lakukan selama ini, di mana kita menambahkan kebiasaan yang baik setelah kebiasaan lama. Contohnya misalnya kalau di pagi hari kita sholat subuh, kita tambahkan kebiasaan baca Al-Quran 5 ayat, yang lama-kelamaan ini akan menjadi suatu kebiasaan kita yang kita lakukan secara konsisten nantinya. Pada akhirnya teman-teman, hidup ini adalah akumulasi dari kebiasaan yang kita bangun. Bukan karena kita tidak mampu berubah, tetapi karena kita tidak memulai membiasakan sesuatu yang baru dalam hidup kita ini. Charles Duhigg berkata, kebiasaan itu bukanlah takdir, mereka bisa dibongkar, dan kebiasaan itu bisa kita bentuk ulang. Maka coba deh mulai hari ini kita ubah satu aja dulu. Misalnya kita bangun paginya 15 menit lebih awal daripada biasanya. Kemudian kita menulis sekitar 15 menit, kemudian membaca buku sekitar 10 menit. Mana tahu dari kebiasaan-kebiasaan yang baru ini lahirlah diri kita yang baru, yang lebih bijak, yang lebih tangguh, dan yang lebih bermakna. Mudah-mudahan video ini ada bermanfaat, dan jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe.